Hai, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan teknik industri di pabrik kelapa sawit. Kita sering sekali mendengar orang yang bertanya-tanya, sebetulnya teknik industri itu belajar mengenai apa sih? Apa sih bedanya dengan teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, dan teknik-teknik yang lainnya? Eh, apa sih sebenarnya spesialisasi dari teknik industri itu? Nah, untuk lebih memperjelas apa yang dipelajari di teknik industri, saya akan memberikan contoh penerapan teknik industri di pabrik kelapa sawit. Nah, di pabrik kelapa sawit itu ada banyak stasiun. Coba kita lihat contoh dari teknik mesin. Kalau teknik mesin itu mempelajarinya khusus mesin-mesin tertentu. Contoh mesin pres. Orang teknik mesin mempelajari bagaimana agar mesin pres itu berjalan dengan baik. Bagaimana memodifikasi mesin pres itu agar bisa berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien seperti itu. Nah, orang teknik elektro itu mempelajari panel-panel mesin yang ada di pabrik kelapa sawit. Bagaimana berapa wattnya, berapa ampernya, dan bagaimana asupan listrik ke mesin-mesin itu dapat tersedia dengan baik. Itu teknik elektro. Nah, kalau orang kimia belajar bagaimana sih cara memisahkan cairan yang terdiri dari lumpur dan minyak itu bisa terpisah secara sempurna. Cairan kimia atau tambahan kimia apa yang bisa ditambahkan agar bisa terpisah dengan sempurna di clarifier tank antara minyak dan lumpur. Nah, kalau orang teknik industri itu melihat suatu pabrik itu secara lebih keseluruhan, lebih komprehensif atau melihatnya secara sistem pabrik kelapa sawit secara keseluruhan. Contoh, orang teknik industri itu melihat proses dari loading rem, rebusan ke press itu membutuhkan waktu berapa lama. Berapa lama di loading rem, berapa lama waktu merebusnya, berapa lama waktu untuk menyampaikannya ke mesin press. Nah, dari proses itu apakah bisa dimodifikasi sehingga prosesnya lebih cepat? Apakah layoutnya dimodifikasi sehingga bisa memakan waktu lebih cepat, atau mungkin metode-metodenya dirancang sehingga bisa waktunya lebih cepat, sehingga kapasitas produksi itu juga bisa naik seperti itu. Itu dilihat dari namanya perancangan sistem kerja. Nah, contoh lain dari teknik industri itu contohnya disortasi. Disortasi itu pekerjaannya apa saja? Satu orang itu bisa mengerjakan berapa banyak. Nah, dengan kebutuhan sortasi satu hari berapa orang yang dibutuhkan di stasiun sortasi tersebut. Nah, jadi kita bisa merancang, selain merancang metode juga merancang berapa orang yang dibutuhkan sebetulnya. Apakah yang sekarang ini terlalu sedikit, ataukah kebanyakan, atau seperti apa. Teknik industri juga mempelajari mengenai supply chain. Sebagai contoh, kita mempunyai 30 kebun dan mempunyai 4 pabrik. Nah, bagaimana alokasinya pabrik itu mendapatkan suplai dari kebun mana saja? Yang mana yang lebih efisien dilihat dari segi jarak dan biaya transportasi. Nah, teknik industri mempelajari itu. Bagaimana biaya transportasi minimum dari 30 pabrik ini dialokasikan ke 4 pabrik. Itu namanya supply chain management. Nah, selain itu, teknik industri juga mempelajari mengenai inventory atau sistem pergudangan atau persediaan. Berapa sih stok screw press yang efisien? Kalau kita kebanyakan menyetok, tentu akan boros di biaya pergudangannya. Dan kalau kita terlalu sedikit juga akan terjadi kesulitan pada saat barang itu dibutuhkan. Nah, teknik industri mempelajari itu berapa sih tingkat inventory yang pas untuk suatu barang tertentu. Jadi, teknik industri itu melihatnya lebih ke secara sistem, tidak pada satu persatu mesin apa satu bagian aja. Jadi selalu secara sistem, secara keseluruhan seperti itu. Metode kerjanya, berapa orangnya, dan waktu-waktunya seperti itu. Dan sebetulnya teknik industri itu banyak sekali lagi, cukup luas ya, banyak mempelajari hal-hal yang lain lagi. Ini hanya merupakan contoh di pabrik kelapa sawit. Sekian penerapan teknik industri di pabrik kelapa sawit. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.